Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbi. Semoga Allah merahmati Buya dan Umi. Amin. Ini Buya, bagaimana caranya agar menua menerima dan bisa memaafkan menantu Buya? Karena beliau selalu saja berkomentar macam-macam tentang saya di depan suami, seperti menginginkan saya bekerja, namun suami saya tidak. Menantu. Jadi mungkin bagaimana caranya agar bisa mendapatkan maaf dari mertua, kalau sepertinya seperti itu ya. Baca diulang, kayaknya kurang. Jadi bagaimana caranya agar mertua menerima dan memaafkan menantu Bu ya? Oh, dia menantu yang tanya menantu. Yang ini bertanya menantu Bu ya. Ya Bu ya, karena beliau selalu saya berkomentar macam-macam tentang saya di depan suami, seperti menginginkan saya bekerja, namun suami saya tidak ridho karena anak kami masih banyak dan masih kecil-kecil. Suami saya selalu mengingatkan bahwa kewajiban saya nurut sama suami, bukan mertua. Saya merasa durhaka tidak bisa memenuhi semua ekspektasi ibu mertua saya, yang saya harus begini, harus begitu. Apakah kami sebagai anak dan menantu durhaka Bu ya, jika menyakiti hati ibu mertua karena belum bisa sebagaimana yang beliau pinta? Hidup saya rasanya tidak tenang. Saya ingin seperti beliau inginkan, tapi saya pun sudah ikhtiar cari pekerjaan, belum takdir. Dan di hati kecil saya juga berat untuk di hati kecil saya berat untuk meninggalkan anak-anak saya masih kecil. Sebagai ibu, saya juga ingin hadir dan bertanggung jawab membersamai anak saya 24 jam. Mohon nasihatnya Bu ya. Imam Anda adalah suami Anda. Mertua Anda itu punya harapan. Cuman harapan itu kan sesuai dengan latar belakang orang. Wawasan akhirat, wawasan kebahagiaan, wawasan agama. Karena mungkin mertua Anda wawasan agamanya juga kurang, wawasan akhirat juga kurang, sehingga mungkin wawasannya adalah perempuan sukses itu yaitu yang bekerja, yang dilihat mungkin di mantu yang lainnya begitu, sehingga dia punya wawasan seperti itu. Anda tidak perlu menyalahkan mertua Anda, karena beliau itu sebetulnya di saat seperti itu menginginkan rumah Anda itu adalah tercukupi, begini begitu. Jadi husnudon, maksud mertua Anda adalah benar, sesuai dengan wawasan yang ia miliki. Biarpun kalau dipandang secara kepatuhan, maka Anda harus patuh pada sang suami. Jadi kami hanya ingin mengajari Anda husnudon. Mertua Anda itu bukan jelekin Anda di depan sang suami, menyebut kalau Anda kenapa tidak kerjakan begitu. Anda jangan gampang tersinggung dong. Itu bukan menjelekkan. Kalau misalnya Anda punya anak masih kecil belum bisa jalan, lalu ada orang berkata, "Loh, anakmu kok bisa belum jalan sih?" Itu bukan menjelekkan anak Anda, memberitahu kalau anak itu belum bisa jalan. Gampang tersinggung dong. Kadang-kadang ini gampang tersinggung juga, sensitif ini gara-gara mertua. Jadi jangan gampang tersinggung. Apa sih yang kejelekan, apa yang diomongin? Urusan tidak kerja dan sebagainya. Ya memang di mata beliau adalah jelek karena memang tidak kerja, karena kebanyakan mantunya pada kerja. Ya biarkan pandangan beliau, tapi yang penting kan Anda dengan suami Anda soleh banget nih. Anda sebagai seorang istri nggak boleh ini, harus di rumah ajib. Sudah, patuhi suami Anda. Jangan dibenci mertua Anda. Selesai. Dan untuk dapat maaf dari mertuanya itu gimana Bebe? Mereka tidak sebenarnya ya minta maaf wajar, dikasih atau tidak dikasih. Tapi permintaan maaf Anda ini akan baru diterima dengan lapang oleh sang mertua jika Anda mengikuti mertua seperti itu. Sementara itu tidak mungkin, akan bertentangan dengan keinginan suami. Sudahlah, Anda doakan mertua Anda minta maaf secara zahir, secara batin Anda mendoakan. Sudah, itu saja. Anda tidak usah berpikir kemana-mana. Cuman saya menangkap Anda itu sudah mulai sensitif dalam hal ini, sehingga barangkali sang mertua itu hanya menganjurkan Anda tersinggung. Sebenarnya hanya imbauan saja Anda tersinggung, ya kan? Sebab suami Anda itu sampai berani mengatakan kamu itu yang harus patuhnya ke saya. Berarti suami Anda juga ngerti keadaan orang mertuanya seperti itu, dan suami Anda mungkin tidak menganggap masalah. Itu hanya ambisi mertua Anda, ibunya beliau itu, ibu mertua Anda. Jadi suami Anda kelihatan nyantai saja kok. Ya. Anda saja yang sensitif sepertinya. Kalau tadi kata Bu ya, kan kewajiban istri kan patuh kepada suami. Oh iya dong. Tapi kan kewajiban suami patuh kepada ibunya Bu ya. Dengan harapan ibunya seperti itu kepada istri, seperti apa Bu yang harus dilakukan suami Bu ya? Itu yang anak kan suaminya.
Iya. Yang anak kan suaminya. Makanya kan kewajiban anak kan patuh kepada ibunya. Nah, sedangkan ibunya berkehendak istrinya untuk bekerja, Bu ya. Nah, satu sisi ini kan berarti dia menentang apa yang diharapkan diminta oleh ibunya tuh bagaimana, Bu ya? Jadi kepatuhan kepada ibunda itu tentunya ada rambu-rambunya yang tidak melanggar Allah, ya kan? Lah kalau kasusnya semacam ini mungkin minta maafnya sang suami itu adalah beralasan dong anak masih kecil, jadi membuat pendekatan. Kemudian juga meyakinkan bahwasanya tidak akan merepotkan. Yang bisa menjadi masalah bagi mertua itu adalah mungkin suaminya juga masih merepotkan. Sehingga suami mertua semakin panas. Kenapa kok ini kok masih ngerepotin saya terus kan gitulah. Seperti harus mengurangi banyak hal untuk yang merepotkan orang tua, membebankan orang tua dan sebagainya. Bahkan mungkin harus dirubah dengan hadiah-hadiah dan sebagainya, menunjukkan kalau kita sudah mandiri dan kuat seperti itu. Dengan cara dong. Baik, ya. Nah, karena memang seorang suami punya keluasan dalam mengurus keluarganya. Adapun masalah ibundanya itu adalah sifatnya himbauan-himbauan. Jadi tidak semua perintah dari ibunda itu harus dipatuhi, kecuali ya. Jadi gimana maksudnya? Semua perintah ibunda bisa saja tidak harus dipatuhi kalau ini ada urusan dengan kemaslahatan. Maslahat dunia, maslahat akhirat kan begitu. Iya, ya. Kalau memang membahayakan, ya nggak boleh dipatuhi dong. Rusaknya rumah tangga kan membahayakan. Bagaimana akan dipatuhi? Membahayakan. Kan anak rusak, anak ini kan membahayakan. Berarti ya tidak perlu dipatuhi. Cuma di hadapan orang tua jangan sampai kesan tidak mematuhi itu adalah terbaca supaya tidak menjadi tidak menjadi sebab marahnya orang tua. Tapi harus kita menjelaskan, memahamkan dan seterusnya. Sering-sering datang minta maaf dan seterusnya. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, tadi Bu ya sampaikan artinya kepatuhan ini jika tidak berkaitan dengan maslahat ya. Iya dong. Kalau nggak membahayakan nggak bisa dong. Baik, Bu ya. Masa patuh masih berkaitan dengan masalah mertua gitu ya, dengan menantu, Bu ya. Artinya kalau ada seorang anak menantu yang mungkin anak menantu perempuan ini sudah lama nggak punya anak begitu, Bu ya, lama nggak punya anak sama berapa tahun. Ini masalah lain apa yang tadi? Ini masih berkaitan hubungan antara patuh kepada mertua, Bu ya. Permasalahan lain lagi. Jadi kalau anak misalnya ada seorang menantu yang sudah lama tidak punya anak sampai bertahun-tahun, sedangkan mertua ini sangat berharap punya anak keturunan gitu, Bu ya, punya cucu. Nah akhirnya karena lama nunggu dari si menantu nggak ada, terus memerintahkan kepada anak laki-lakinya untuk menikah lagi gitu, Bu ya. Nah, kalau dalam hal seperti ini, apakah ini menjadi sesuatu yang wajib dipatuhi atau tidak? Akan tapi, Bu ya, setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.